zaman dahulu kala, hidup seekor induk kambing dan ketujuh anaknya. Mereka tinggal di sebuah rumah di hutan. Ibu kambing sangat menyayangi anak-anaknya dan melindungi mereka bagaimanapun caranya. Dia akan mencoba mengajari mereka pelajaran tentang pengalaman hidupnya. Dan mereka semua sangat menggemaskan. Mereka terdiri dari 4 kambing betina dan 3 kambing jantan. Suatu hari, ibu kambing ingin pergi ke pasar untuk menjual mentega yang dia buat. Tapi dia harus meninggalkan anak-anaknya di rumah sendirian. Sayangku, aku akan pergi ke pasar. Jangan bukakan pintu untuk orang asing. Berhati-hatilah. Baik, Bu. Saat Ibu pulang, tunjukkan kaki Ibu. Kalau kami yakin itu kaki Ibu, kami akan membuka pintunya. Ibu kambing berangkat setelah mencium semua anak-anaknya. Sementara itu, ada seekor serigala jahat sedang berjalan-jalan di hutan mencari mangsa. Serigala itu bersembunyi di balik pohon. Dengan sabar, dia menunggu ibu kambing pergi meninggalkan rumah. Begitu dia pergi, dia mengetuk pintu rumah itu. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini. Siapa itu? Anak-anakku sayang, ini aku ibumu. Aku membawakan buah-buahan yang sangat enak untuk kalian. Bukakan pintunya. Hei, tunggu. Aku tahu suara itu. Itu suara si serigala. Ingatlah dengan apa yang Ibu katakan. Serigala memiliki suara yang dalam. Oh anakku, berhati-hatilah. Atau serigala itu akan memakan kalian semua. Karena serigala tidak bisa masuk, dia mengetuk pintu untuk mencoba kesempatannya lagi. Kali ini dia meninggikan suaranya agar terdengar seperti ibu mereka. Kambingku sayang, ibu terjebak di luar. Ayo, bukakan pintunya. Ibu lelah, ibu bawakan banyak makanan untuk kalian. Kenapa kau membuat ibumu menunggu di luar? Itu terdengar seperti ibuku, tapi kita harus yakin. Ibu, tolong julurkan kakimu ke bawah pintu. Ingat apa yang sudah kita bicarakan? Perlihatkan kakimu. Serigala menjulurkan kakinya. Tentu saja, setelah melihat kaki yang gelap, kambing-kambing menyadari kalau itu adalah kaki serigala. Pergi kau! Pergi kau! Kau bukan ibu kami. Kaki ibu berwarna putih. Putih seperti salju. Kami tidak akan membuka pintu ini. Kami tidak akan membuka pintu. Tidak akan dibuka. Serigala menjadi marah. Dia pergi ke tukang kue dan membeli sekarung tepung. Dia kembali ke depan pintu dan menaburi kakinya dengan tepung, membuatnya menjadi putih. Ini pasti akan berhasil. Aku akan menangkap kalian. Kalian kambing-kambing kecil. Tidak akan bisa lolos dariku. Tapi serigala melupakan satu hal. Kambing-kambing kecil itu sangat pintar. Serigala yang mengerikan terus mondar-mandir di depan pintu rumah mereka. Mereka pun membuat rencana. Saudara-saudaraku, aku punya perasaan. Menurutku serigala ini tidak akan menyerah dengan mudah dan akan berusaha untuk menipu kita. Kalau serigala jahat itu sampai datang lagi, bahkan jika melihat kaki putih, kita akan mengintip dari bawah pintu. Jika itu memang kaki ibu, kita akan bisa mencium baunya, bahkan dari balik pintu. Kambing-kambing kecil berkumpul dan saling membisikkan rencana satu sama lain. Mereka semua memiliki tugas yang berbeda. Dengan gembira, serigala mengetuk pintu lagi dengan kaki putihnya yang dilumuri tepung. Kali ini dia yakin bisa menipu kambing-kambing itu. Anak-anak, ayo. Aku ibu kalian. Lihat apa yang kubawakan untukmu. Jika kau buka pintunya, aku punya hadiah untuk kalian. Ini kakiku yang seperti salju. Lihat dari bawah pintu. Kau lihat itu? Kau bisa lihat kakiku yang seperti salju ini? Saat para kambing melihat kaki itu dengan hati-hati, mereka sadar kakinya terlalu besar untuk kaki ibu mereka. Benar, kakinya berwarna putih, tapi sangat besar. Saudaraku, itu serigala, bukan ibu kita. Ayo laksanakan rencana kita. Baik, Ibu. Aku akan membukakan pintunya sekarang. Seperti yang sudah direncanakan, mereka semua bersembunyi di tempat yang berbeda. Ada yang bersembunyi di bawah selimut, di bawah tempat tidur, di dalam lemari, di dalam oven, dan ada yang bersembunyi di balik gorden. Juga ada yang pergi ke atap. Tugasnya adalah untuk berada di atas sana.
rencana mereka berjalan dengan sempurna. Akhirnya, si kambing kecil yang tahu ini sudah waktunya perlahan menarik tali yang dia ikatkan ke pintu. Dari dalam jam besar di ruang tengah tempat dia bersembunyi dan pintunya pun terbuka. Pintunya sudah dibuka, Bu. Kau boleh masuk. Serigala masuk ke dalam rumah. Dia kaget menemukan rumah itu kosong. Hah? Dia tidak melihat satu kambing pun. Tiba-tiba, dia melihat ada yang bergerak di bawah selimut. Serigala perlahan maju ke sana, menjulurkan tangannya, dan dia mengangkat selimut itu. Kena kau sekarang. Apa kau pikir kau bisa menipuku? Tidak ada yang bisa melarikan diri dariku. Wah. Kakak tertua yang bersembunyi di bawah selimut, di tangannya ada botol cabai yang pedas. Tiba-tiba dia melempar botol itu ke wajah serigala. Dan kambing di bawah tempat tidur menuangkan sebotol minyak di kaki serigala. Tumpahan minyak ada di mana-mana. Wajah serigala, mulut, hidung, dan matanya terbakar. Jadi dia tidak bisa berdiri di lantai yang licin dan jatuh di lantai. Berlumur minyak, serigala itu berguling ke arah pintu, mencoba untuk kabur. Tolong! Tolong! Aku terbakar! Aku terbakar! Apa tidak ada yang bisa menolongku? Mataku terbakar! Aku tidak bisa melihat! Anak kambing yang bersembunyi di dalam jam besar mengeluarkan kepalanya dengan suara yang keras. Tangkap serigala jahat itu dan hukum dia. Dia harus tahu apa akibatnya kalau dia mencoba menipu kita. Mendengar hal itu, yang lain pun mulai melempari serigala dengan tomat yang mereka simpan di ruang tengah dari dalam lemari pendingin dan juga kelereng yang mereka mainkan ke arah serigala agar dia tidak bisa lari di lantai yang licin. Kambing yang berada di atap menuangkan seember air dingin di atas kepala serigala yang kesulitan untuk mencoba keluar. Serigala itu berusaha menyelamatkan dirinya. Aku tidak akan pernah lagi datang ke rumah itu. Aku terbakar karena cabai yang mereka lempar ke wajahku. Aku kedinginan karena air dingin dan aku berlumuran tomat. Aku adalah tomat yang beku. Jika aku membayangkan dalam 40 tahun, aku tidak pernah bayangkan kambing-kambing kecil ini bisa menipuku. Apa aku sudah terlalu tua? Atau kambing-kambing itu sudah jadi sangat pintar? Menjelang malam, ibu kambing kembali dari pasar. Dia membawakan buah-buahan dan sayuran untuk anak-anak kambing agar mereka sehat. Masing-masing mendapat buah yang berbeda. Ibu tidak melupakan satu pun dan memilihnya dengan hati-hati. Saat dia tiba di depan pintu, dia melihat jalan masuknya basah. Dia melihat ke atas dan tidak ada awan di langit dan tadi tidak hujan. Dia pun mengetuk pintu dan memanggil kambing-kambing kecil. Kambing-kambing kecilku, aku pulang. Buka pintunya. Aku sangat lelah dan ada banyak tas di tanganku. Aku juga punya kejutan untukmu. Perlihatkan kakimu. Perlihatkan kakimu. Ibu kambing menjulurkan kakinya di bawah pintu. Kambing-kambing kecil langsung bisa mengenali kaki ibu mereka. Itu juga suara ibu mereka. Mereka langsung membuka pintu. Ibu kambing berteriak karena kaget saat dia masuk ke dalam rumah. Rumah itu sangat berantakan. Cabai dan tomat bertebaran di lantai, dan perabotan berantakan di mana-mana. Ibu kambing sangat ketakutan. Astaga, apa yang terjadi dengan rumah ini? Apa ini? Ada cabai dan tomat di mana-mana. Apa kau baik-baik saja? Kambing-kambing kecil menceritakan apa yang terjadi pada mereka satu persatu. Ibu kambing sangat sedih, tapi juga sangat bangga pada anak-anaknya. Sekali lagi, dia menyadari betapa pintarnya mereka. Kemudian, mereka bersama-sama membersihkan rumah. Setelah itu, mereka makan malam. Anak-anak yang pintar, aku sangat menyayangi kalian. Hari ini kalian sangat hebat. Kalian bekerja sama dan mengalahkan serigala jahat. Aku sangat bangga pada kalian. Ini sangat membuatku bahagia bisa menjadi ibu dari kambing-kambing yang pintar. Dia mencium dan memeluk mereka satu persatu.
Keesokan harinya, mereka pergi ke polisi untuk melaporkan serigala itu. Oh, Mereka memberitahu polisi hutan tentang apa yang terjadi. Polisi hutan memberi selamat kepada para kambing kecil atas keberanian dan kepintaran mereka. Dia bahkan memberitahu mereka jika mereka mau, mereka bisa jadi polisi hutan saat besar nanti. Para kambing sangat senang mendengar hal itu. Serigala itu pun ditangkap dan dibuang ke tempat yang jauh. Dia dihukum untuk tidak pernah kembali lagi. Ketujuh kambing kecil hidup bahagia, saling melindungi, seperti yang selama ini diajarkan oleh ibu mereka.